أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن خير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم
السماء ماء ليطهر عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاكك الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يأكلون ولو علم الله فيهم خيرا
أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya Zaskia Ulak Nasai dari kelas 11 F5. Pada video kali ini saya ingin sedikit membahas tentang materi PAI, yaitu pada bab 7 kelas 11 dengan judul menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan juga zuhud. Pada video kali ini saya ingin membahas dua materi, yaitu terkait dengan malu dan juga terkait dengan zuhud. Materi pertama kita mulai dengan malu. Malu sendiri dalam bahasa Arab disebut dengan al-hayya. Dan Nabi Muhammad SAW juga mengatakan bahwa sifat malu merupakan salah satu dari cabang iman, yang mana jikalau seseorang tersebut memiliki sifat malu di dalam dirinya, maka secara otomatis hatinya tuh akan tergerak untuk apa? Untuk menjauhkan dirinya dari segala sesuatu keburukan dan mendekatkan dirinya kepada segala sesuatu yang berbau kebaikan. Dan jikalau sewaktu-waktu nih kita melihat atau menemukan ada orang yang tidak berani melakukan kebaikan, maka bukan sifat malu di dalam dirinya lah yang harus kita pertanyakan atau kita salahkan. Tetapi yang harus kita salahkan di situ adalah karena dia itu takut dan juga rasa lemah yang ada di dalam dirinya, sehingga tidak lain tidak bukan ia tuh merasa tidak berani untuk melakukan kebaikan tersebut. Demikian juga Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarh Sahih Muslim, yang mana di sini Nabi Muhammad mengatakan, ia menegur seorang laki-laki yang berusaha mencela sifat malu dari saudaranya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa sifat malu tadi merupakan salah satu dari cabang iman, yang mana orang yang memiliki sifat malu di dalam dirinya otomatis akan menjauhkan dirinya dari segala hal keburukan dan mendekatkan dirinya ke segala hal yang berbau kebaikan atau menjorok kepada hal yang positif. Seperti ia tidak akan mendekatkan dirinya kepada hal yang berbau maksiat dan juga tidak akan melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, selanjutnya, menurut Ibnu Hajar, seorang penulis kitab Fath al-Bari, mengelompokkan atau membedakan malu tersebut menjadi dua. Yang pertama ada malu naluri atau garizah. Pada malu ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan sifat malu kepada diri seorang hambanya agar apa? Agar hambanya senantiasa berbuat kebaikan dan menjauhkan diri dari segala hal yang buruk. Serta pada bagian inilah seorang hamba tersebut akan memotivasi dirinya untuk kesehariannya tuh selalu berbuat yang indah. Serta malu garizah inilah yang termasuk ke dalam salah satu bagian dari cabang iman yang dapat menjembatani seseorang untuk menaikkan derajat imannya. Yang kedua, yaitu ada malu yang dicari atau dilatih atau muktasab namanya. Pada malu tersebut, ada kalanya malu tersebut merupakan bagian dari iman, yaitu malu yang ada pada diri seorang hamba ketika bertemu dengan Allah pada hari kiamat nanti, yang membuatnya mempersiapkan bekal selama di dunia untuk berhadap dengan Allah di akhirat kelak. Serta ada kalanya pula disebutkan malu tersebut termasuk dari salah satu bagian ihsan, yaitu malu seorang hamba karena adanya rasa takarrub atau rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sufyan Tsauri menegaskan bahwa
seseorang manusia yang memiliki sifat malu di dalam dirinya, maka mereka telah menjauhkan dirinya dari hal-hal yang mengumbar aib dan juga keburukan terhadap dirinya. Dan jikalau pada saat sekarang ini kita melihat banyak sekali tokoh-tokoh atau umat-umat beragama yang melakukan tindak kejahatan seperti pencurian, begal, perampokan, maupun yang lebih tinggi yaitu korupsi, maka tidak lain tidak bukan itu karena apa? Itu karena sifat malu yang ada di dalam diri mereka telah menipis, yang mengakibatkan mereka tidak memiliki rasa yang berat di dalam hatinya untuk melakukan keburukan, karena malu di dalam diri tadi itu tidak ada lagi gitu loh. Jadi hal tersebutlah yang tidak membatasi diri mereka untuk melakukan keburukan. Maka dari itu kita harus meningkatkan rasa malu di dalam diri kita. Agar apa? Agar kita tidak melakukan hal keburukan atau hal negatif, tetapi kita harus melakukan hal positif atau kebaikan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua, yaitu terkait dengan zuhud. Zuhud sendiri secara bahasa adalah sesuatu yang sedikit, tidak tertarik terhadap segala sesuatu dan meninggalkannya. Jadi, zuhud tersebut adalah kita menjauhkan diri kita dari kesenangan duniawi dan lebih mementingkan atau memprioritaskan ibadah. Orang yang melakukan zuhud ini dikenal dengan zahid. Dalam kaitannya dengan dunia, zuhud sering sekali diartikan dengan menjauhi dunia dan serta menganggap dunia tersebut sebagai segala sesuatu yang hina. Meskipun demikian, zuhud bukan seperti itu, bukan bermaksud tidak memprioritaskan atau tidak mementingkan urusan duniawi, serta tidak memiliki harta dan juga mengasingkan diri dari dunia. Hal tersebut menurut para ulama tidak termasuk dari apa yang kita maksudkan dengan zuhud. Beberapa ulama mendefinisikan terkait dengan zuhud ini. Salah satunya ada Abu Sulaiman Ad-Darani. Abu Sulaiman Ad-Darani sendiri mendefinisikan zuhud yaitu meninggalkan segala sesuatu yang dapat menyibukkan diri kita sehingga membuat diri kita jauh dan juga lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam kata lainnya, zuhud sendiri adalah mengeluarkan harta yang terdapat di dalam hati kita sehingga harta yang kita miliki tadi tidak dapat membatasi diri kita untuk jauh serta lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, ulama lain juga berpendapat bahwa seharusnya harta yang telah kita miliki tadi dapat kita pergunakan sebagai sarana atau alat untuk diri kita untuk dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui harta yang telah kita miliki tadi. Baiklah, yang selanjutnya adalah menurut Ragib Al-Isfahani. Di sini ia menjelaskan bahwa zuhud bukanlah segala sesuatu yang meninggalkan usaha untuk menghasilkan sesuatu, seperti yang telah banyak difikirkan oleh orang-orang. Karena hal yang seperti itu adalah hal yang dapat menyebabkan kerusakan alam serta bertentangan dengan takdir dan juga aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zuhud menurut Ragib Al-Isfahani sendiri adalah seseorang yang mencintai akhirat dan menjadikan dunia ini untuk akhiratnya, serta menjadikan dunia ini sebagai ladang atau sebagai bekalnya nanti untuk kelak di akhirat, agar ia dapat merasakan manfaatnya karena telah berbuat kebaikan selama di dunia. Maka dari itulah zuhud berarti dia tuh mencintai akhirat dan menjadikan dunia tersebut hanya untuk akhirat sehingga ia mendapatkan manfaatnya hingga di akhirat kelak nantinya, sehingga dia dapat mengamalkan amal-amalnya. Baiklah, selanjutnya masih terkait dengan zuhud. Dalam Islam sendiri, cinta terhadap dunia bukan berarti kita meninggalkan harta duniawi. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin,
Di sana ia menjelaskan terkait dengan perilaku zuhud, yaitu perilaku zuhud itu sendiri bagaimana cara orang tersebut mampu mendapatkan atau menikmati dunia tanpa dia sendiri harus menjadikan dirinya sebagai hina, tanpa harus menjadikan nama baiknya menjadi kotor, tanpa harus melebihi kebutuhan rohaninya, dan juga tanpa harus menjauhkan dirinya sendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sekian penjelasan dari saya terkait materi PAI kelas 11 bab 7. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.